Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Febrianti dari kelas 252E, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas UAS saya dengan judul jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Baiklah, langsung saja saya akan memulai dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berasal dari bahasa Inggris, yaitu guidance dan counseling. Kemudian diterjemahkan dan dikembangkan oleh banyak para ahli sesuai dengan pentelahan mereka masing-masing. Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial. Konseling merupakan suatu upaya bantuan yang dilakukan dengan empat mata atau tatap muka antara konselor dan konseli yang berisi usaha yang selaras, unik human manusiawi yang dilakukan dalam suasana keahlian dan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku agar konseli memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri dalam memperbaiki tingkah lakunya saat ini dan mungkin pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu layanan bimbingan dan konseling. Secara umum tujuan pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah berupaya membantu siswa menemukan pribadinya dalam hal mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya serta menerima dirinya secara positif dan dinamis sebagai model pengembangan diri lebih lanjut. Jenis bimbingan dan konseling terselenggara harus sesuai dengan 4 bidang bimbingan, yaitu yang pertama bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, dan bidang bimbingan karir. Jenis-jenis layanan bimbingan konseling terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang baru yang baru dimasukinya. Pemberian layanan ini bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu dapat berlangsung dengan mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. Allen dan McCain 1984 menegaskan bahwa tanpa program orientasi periode penyesuaian untuk sebagian besar siswa berlangsung kira-kira 3 atau 4 bulan. Dalam kaitan itu, penelitian Allen dan McCain menunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu program orientasi yang efektif mempercepat proses adaptasi dan juga memberikan kemudahan untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Murid-murid yang mengalami masalah penyesuaian ternyata kurang berhasil di sekolah. Anak-anak dari kelas sosioekonomi yang rendah melakukan waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan. Anak-anak dari kelas sosioekonomi yang rendah memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan diri daripada anak-anak kelas dari sosioekonomi yang lebih tinggi. Untuk lingkungan sekolah, misalnya materi orientasi yang mendapatkan penekanan adalah sistem penyelenggaraan pendidikan pada umumnya, kurikulum yang ada, penyelenggara pengajaran, kegiatan belajar siswa yang diharapkan. Adapun tujuan dari layanan orientasi
berupaya mengantarkan individu untuk memasuki suasana atau lingkungan baru. Melalui layanan ini, individu mempraktikkan berbagai kesempatan untuk memahami dan mampu melakukan kontak secara konstruktif dengan berbagai elemen suasana baru. Lebih jauh, individu mampu menyesuaikan diri dan mendapatkan manfaat tertentu dari berbagai sumber yang ada pada suasana atau lingkungan baru tersebut. Asasnya yaitu kegiatan sangat dominan untuk melaksanakan para peserta layanan dituntut oleh benar-benar aktif menjalani berbagai kegiatan yang telah dirancang oleh konselor. Yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi berusaha memenuhi kebutuhan, kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Dalam layanan ini, kepada peserta layanan disampaikan berbagai informasi. Informasi itu kemudian diolah dan digunakan oleh individu untuk kepentingan hidup dan perkembangannya. Layanan informasi diselenggarakan oleh konselor yang diikuti oleh seseorang atau lebih peserta. Tujuan dari layanan informasi ini yaitu dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan informasi tersebut, selanjutnya digunakan oleh peserta untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Asasnya, layanan informasi pada umumnya merupakan kegiatan yang diikuti oleh sejumlah peserta dalam suatu forum terbuka. Asas kegiatan mutlak diperlukan didasarkan pada kesukarelaan dan keterbukaan, baik dari para peserta maupun konselor, dan asas kerahasiaan diperlukan dalam layanan informasi yang diselenggarakan untuk peserta atau klien, khususnya dengan informasi yang sangat pribadi. Yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan, minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Individu seperti itu tidak mencapai perkembangan secara optimal. Mereka memerlukan bantuan atau bimbingan dari orang-orang dewasa, terutama konselor, dan menyalurkan potensi dan pengembangan dirinya. Layanan penempatan dan penyaluran siswa di sekolah, yaitu layanan penempatan di dalam kelas, terus pembentukan kelompok belajar, penempatan dan penyaluran ke jurusan atau program studi, dan penempatan penyaluran di dalam pendidikan lanjutan. Tujuan dari layanan ini yaitu tujuan umum layanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Tempat yang dimaksudkan itu adalah kondisi lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-emosional, dan lebih luas lagi seperti lingkungan akademik, lingkungan sosial, lingkungan budaya yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan perkembangan individu. Adapun asasnya, asas kesukarelaan dan keterbukaan subjek layanan klien sangat penting. Posisi klien untuk mengambil keputusan sendiri harus mendapatkan penguatan. Setelah itu, asas kekinian dan asas kegiatan merupakan jaminan bagi kelancaran dan kesuksesan layanan penempatan dan penyaluran. Asas kerahasiaan diterapkan untuk hal-hal yang bersifat pribadi, khususnya kondisi pribadi yang tidak boleh dan tidak layak diketahui pihak lain. Dan yang keempat yaitu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten yakni layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajarnya.
Adapun tujuan dari layanan ini yaitu dikuasainya suatu konten tertentu. Penguasaan konten ini perlu bagi individu untuk klien untuk menambahkan wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian dan sikap, menguasai cara-cara atau kebiasaan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatasi masalah-masalahnya. Dengan penguasaan konten yang dimaksud itu individu yang bersangkutan lebih mampu menjalani kehidupannya secara efektif. Adapun asasnya yaitu bersifat terbuka. Asas yang paling diutamakan adalah asas kegiatan. Dalam arti peserta layanan diharapkan benar-benar aktif mengikuti dan mengalami semua kegiatan yang ada dalam proses layanan. Yang kelima yaitu layanan konseling perorangan. Konseling individu adalah proses belajar melalui hubungan secara pribadi di dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli. Konseli atau klien mengalami kesukaran pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Kemudian ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatannya dengan pengetahuan dan keterampilan psikologi. Adapun tujuannya yaitu pengentasan masalah klien. Dengan demikian fungsi pengentasan sangat dominan dengan layanan ini. Asas-asas konseling memperlancar proses dan memperkuat bangunan yang ada dalam layanan konseling perorangan. Yang keenam yaitu layanan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok siswa untuk memecahkan secara bersama-sama masalah-masalah yang menghambat perkembangan siswa. Layanan bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok Gazdah 1978 mengemukakan bahwa bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Layanan konseling kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas dan mengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Tujuannya yaitu berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Asasnya, asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan yang diambil oleh klien sendiri merupakan 3 etika dasar konseling di dalam kegiatan layanan BKP dan KKP. Ketiga etika tersebut diterapkan. Yang ketujuh yaitu layanan konseling, layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan, disebut konsulti, yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi dan atau permasalahan pihak ketiga. Tujuannya yaitu agar konsulti dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi dan atau permasalahan yang dialami pihak ketiga. Asasnya 3 etika dasar konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh klien sendiri sepenuhnya berlaku pada proses konsultasi. Yang kedelapan yaitu layanan meditasi. Layanan meditasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh konselor atau guru terhadap 2 orang atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan dan saling bertentangan serta saling bermusuhan. Dengan layanan mediasi, konselor berusaha mengantarkan atau membangun hubungan mereka
sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merupakan semua pihak. Tujuannya yaitu layanan mediasi pada umumnya bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Asasnya semua asas konseling perlu mendapat perhatian dan perhatian terhadap dalam layanan mediasi. Asas-asasnya antara lain yaitu asas kerahasiaan, asas kekinian, asas kesukarelaan, asas kemandirian, dan asas-asas lainnya. Yang terakhir yaitu layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling membantu konseli untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapat perlakuan yang menyalahi hak-haknya. Tujuannya yaitu mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga keberadaan dan kehidupan perkembangannya khususnya dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar, terganggu atau bahkan terhenti dan terputus. Asasnya yaitu di dalam layanan ini terdapat asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan asas kegiatan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan untuk tugas UAS kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Maafkan jika cara membaca atau cara berbicara saya kadang terbata-bata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.